Sip. Yuk. Awal pekan ini bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berkunjung ke Pangandaran, Jawa Barat. Kedatangan Anies diketahui untuk melakukan pengukuhan simpul relawan Anies Baswedan di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Namun sepertinya kunjungan Anies di Pangandaran memiliki makna tersendiri. Baca pres koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini secara khusus bertandang ke kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di villa milik Susi di Beach Strip, Pamugaran. Momen keakraban mereka pun dibagikan langsung oleh Anies Baswedan di akun Instagram pribadinya. Tak hanya berbagi cerita, Susi juga menjamu Anies Baswedan dengan sejumlah hidangan yang dimasaknya sendiri. Susi bahkan mengajak Anies Baswedan berkeliling di Pangandaran dengan kendaraan yang disupirinya secara langsung. Keakraban Susi dan Anies pun mendapat tanggapan positif dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang mengeluh-elukan kebaikan dua mantan Menteri Presiden Jokowi ini. Mereka bahkan berharap Anies dan Susi bersanding menjadi Baca Pres dan Bacawa Pres 2024. Lantas, mungkinkah duet Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti dapat terrealisasi? Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Baik, nampaknya ini pertemuan antara dua sahabat lama yang sama-sama pernah menjabat juga dalam kabinet Bapak Jokowi begitu ya. Saat ditanya oleh Pak Anies, apa kabar Bu Susi? Jawabnya baik, tapi sunsetnya gone. Somebody stole the sun. Sebenarnya apa makna dari pertemuan kedua pihak ini? Kita akan membahas secara langsung dengan narasumber. Sudah ada Bang Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi Mas Herzaki. Selamat pagi, Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang nantinya juga akan mengamati nih ada Mas Ujang Komarudin, Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia. Selamat pagi. Kompor-kompor dikit biar seru gitu ya. Oke, tadi pemirsa tadi sebelum kita diskusi, kita kan foto dulu nih. Terus udah pas komposisinya pas. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bang Hermawi. Bang, kalau Bu Susi dengan Pak Anies sudah pas belum? Apanya yang pas? Bersanding di Pilpres gitu. Ya, saya kira pertemuan itu pertemuan silaturahmi biasa ya. Siapapun yang bertemu antara anak bangsa harus tetap kita apresiasi. Nah, mereka memang bersahabat. Selain sama-sama pernah di kabinet Jokowi Jilid 1, ini dua orang ini kan punya cara berpikir yang kelihatannya agak revolusioner ya. Baik Susi maupun Anies, cuman gayanya yang berbeda. Jadi kemarin itu kalau ada pertemuan seperti itu, menurut saya kita harus syukuri. Harus banyak pertemuan. Bahwa pertemuan itu nanti menghasilkan implikasi-implikasi lain, kalau baik untuk bangsa dan negara, kenapa tidak? Jadi kita, Partai Demokrat dan PKS juga selalu mendorong untuk saling berkomunikasi. Kemarin ketika Demokrat bertemu dengan Gerindra, satu hari sebelumnya kita ditelepon dan kita biasa, kita membiasakan diri. Cuman Pak Anies kan karena dia punya tim sendiri, ya, punya jadwal sendiri, kadang-kadang nggak sempat menelpon kita. Tapi pertemuan dengan Bu Susi itu menurut saya positif, terutama untuk pendidikan politik buat anak-anak muda, bahwa silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Apapun dengan siapapun, tidak harus sepandangan, bahwa implikasinya nanti pasti buat bangsa dan buat negara itu baik. Menurut saya baik pertemuan itu. Tapi pertemuan ini kayaknya cukup lama begitu ya, sampai bermalam. Apa aja sih yang sebenarnya dibahas? Ada nggak membahas juga mengenai Pilpres 2024 gitu, Saya Bang? nggak tahu persis apa yang dibahas karena saya tidak hadir. Tetapi sebagai tokoh-tokoh muda bangsa, saya kira tentu mereka juga membicarakan dinamika politik yang sekarang. Tentu akan pasti berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu Susi itu kan suka curhat tentang berbagai hal. Anies juga suka mendengar dan berbicara. Jadi menurut saya bermalam atau tidak bermalam mungkin tidak terlalu penting, tapi yang penting bersilaturahmi itu yang penting. Kadang-kadang kan pertemuan 2 jam, 3 jam ini sampai bermalam gitu ya. Tapi kalau nama Susi disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai capres-cawapres Nasdem gimana? Oke. Bukan, ini bukan soal oke atau tidak oke. Ini kan on proses ya. Karena ada Bang Herzaki di sebelah nih. ini kan TV proses ini. Belum lagi kalau Ujang nanti ngomporin
bahaya kita, ya kan? Tapi yang jelas sebagai tokoh muda yang progresif, kita mengapresiasi dari dulu, kita mengapresiasi gebrakan-gebrakan Ibu Susi. Dia memang salah seorang yang berani ya di kabinet itu, bahkan secara terbuka Menko mengatakan apa gunanya itu bakar kapal dan segala macam, dia nggak peduli. Nah, kita butuh orang-orang yang idealisme kebangsaannya seperti itu untuk menata carun-marun Republik ini. Jadi menurut saya kontribusi orang-orang seperti Susi sangat diperlukan sebagai apapun dia. Bahkan sebagai dunia usaha kita perlu. Responnya positif lah ya, minimal Ya, meskipun positif, tadi oke-nya tidak dijawab. Saya langsung ke Bang Herzaki. Bang, ketika ketemu Pak Anies dengan Bu Susi kemarin ketemu, akhirnya ada yang mengait-ngaitkan gitu ya. Karena selama ini kan publik bacanya Demokrat ini masih mendorong. Mungkin sampai sekarang juga masih mendorong AHY sebagai cawapres. Dan itu sah saja. Oh iya. Udah mulai seru. Iya. Dia mau pecah-pecah aja. Tapi posisinya sekarang Bang, gimana? pasangan siapa nih, Bang? Oke, tapi posisinya gimana? Kan banyak juga akhirnya mengasosiasikannya nanti AHY gimana ya? Susi masuk bursa cawapresnya Anies nih gitu ya. Kalau dari Demokrat ya pertama nih ada dua hal. Pertama itu kalau kaitan dengan pertemuan ini hal yang sangat positif gitu. Karena sebagai seorang baca pres, Mas Anies kan harus merangkul semua. Bagaimanapun nanti ketika insya Allah beliau dipercaya ya, insya Allah oleh rakyat nanti memimpin negeri ini, ya tentu semua kekuatan kan bagaimanapun beliau harus bisa rangkul, bagaimana bisa disinergikan, bagaimana bisa dikolaborasikan. Karena tantangan bangsa ini kan kompleks gitu. Apalagi yang kedua tadi disampaikan oleh Bang Hermanto Taslim juga jelas gitu. Ini memberikan contoh kan, belum tentu sekapa, belum tentu sepandangan, bisa jadi berbeda. Tetapi tetap silaturahmi dan komunikasi harus dijalin gitu. Nah ini dalam konteks pertemuan itu, sehingga kalau dari kami Demokrat ya sangat mengapresiasi setiap pertemuan baca pres Mas Anies ini, bagi kami sangat penting dalam konteks untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya salah satu. Yang kedua juga bagaimana bisa memberikan teladan kepada masyarakat gitu. Bagaimana ini baca pres loh, belum menjadi capres, apalagi insya Allah nanti udah menjadi presiden, kan sudah menjadi contoh dan teladan. Saat ini kan publik menanti seperti apa gaya seorang Anies Baswedan ketika akan memimpin negeri ini. Itu akan bisa dilihat selain jejak rekam sebelum ini, juga ketika apa yang akan dia lakukan selama ini menuju ke kemenangan di 2024 nanti gitu. Nah, ini satu hal Bang. Kalau misalnya nanya apa tadi satu lagi? Demokrat gitu ya. Iya. Itu sampai sekarang gimana gitu? Demokrat dikaitkan dengan cawapres ini. Iya, dengan cawapres. Sekarang kan Pak Anies kan jemput apa Haji, nonton voli kemarin bareng kan gitu. Kalau saya kita nih ya melihatnya, kalau misalnya pertemuan dengan Ibu Susi, lalu Bu Susi ini dikaitkan dengan sebagai salah satu cawapres misalnya, kami ini malah senang yang mendengarnya. Berarti apa? Berarti ya minimal Anies banyak. Nah, itu yang mau sama kita nih banyak berarti. Termasuk pendukungnya Bu Susi, kan Bu Susi punya pendukung sendiri lah. Di Twitter juga kita tahu kan ramai sekali kalau Bu Susi nge-tweet tuh baik yang komen dan respon. Nah, sehingga bagaimanapun kita bisa melihat, oh, berarti pendukungnya Bu Susi pun ingin nih Bu Susi gabung bersama kita ya, Bang. Ini penting loh, ini masih melihatnya seluas itu. Tapi sosok dari Bu Susi ini masuk nggak dalam kriteria untuk mendampingi Anies Baswedan dari sisi koalisi perubahan? Kalau dari kami melihatnya silakan Mas Anies aja yang menentukan gitu. Kita sudah tuntas kalau urusan cawapres, nama sudah ada di Mas Anies yang berhak menentukan, Mas Anies lah yang nanti akan mengumumkan. Kalau kita ikut aja lah, kita udah sepakat, kita udah tanda tangan piagam ya Bang ya. Kita ikutin di piagam itu sudah jelas yang menentukan baca pres namanya Mas Anies, di poin ketiga kriterianya apa, di poin keempat waktunya seperti apa. Nah ini silakan kita tunggu aja Mas Anies, tapi lagi-lagi tadi kami ini senang beliau bertemu dengan Bu Susi, apalagi ini kan sahabat lama ya, sama-sama di kabinet. Coba ingat nggak waktu periode pertama Pak Jokowi itu banyak sekali gebrakan ya, Pak Hermawi ya. Kalau periode kedua kurang kayaknya. Enggak. Kamu jangan, saya langsung ke kamu mungkin mereka, Bang Herzaki, Bang Hermawi masih malu begitu ya. Tapi kan gini, dua partai ini juga punya kepentingan untuk mengajukan tokoh jagoannya mereka kan sampai saat ini gitu. Kalau Kang Ujang melihatnya pertemuan kemarin dengan Bu Susi dalam konteks koalisi perubahan gimana? Pertama begini, kita melihat kalau Pak AHY katakanlah capres yang katakanlah ya bakal cawapres yang diusung Demokrat, itu kan harus ada pembanding, ya kan harus ada second opinion gitu. Nah, kenapa ya pembanding itu ya banyak, misalkan ada Yani Wahid katakanlah ya kan yang muncul, ada Bu Khofifah, ya termasuk Bu Susi, dan itu bagus. Dalam konteks uji publik nanti kan kelihatan ya kan, misalkan mana dibanding-banding di antara kedua tokoh itu misalkan, atau ketiga tokoh, kalau keempat tokoh dengan Bu Yani Wahid misalkan.
Nah, ini kan akan kelihatan, dari publik bisa melihat kualitas, katakanlah dari 4 yang muncul itu. Itu penting, kenapa? Karena cawapres itu bukan hanya sekedar tadi bagaimana dia kader partai, ketua umum partai, ataupun misalkan memiliki elektabilitas, kan, tetapi juga penting diuji oleh publik terkait dengan latar belakangnya, prestasinya, jejaknya, itu penting. Jadi kemarin Pak Anies ketemu Bu Susi dalam rangka itu. Yang kedua saya lihat begini, kan ada persyaratan Pak Anies kan, 5+ kan. Yang 5+ itu kan persyaratan 5 yang sudah publis oleh Pak Anies sudah lama itu, dan plusnya terakhir kemarin yaitu tidak berkasus atau tidak masalah dan berani. Nah, kalau kita baca Bu Susi, kan dia memang dianggap, mohon maaf, punya masalah nggak kan gitu. Kalau dia tidak punya masalah, ya oke lah masuk kriteria. Maksudnya misalkan. masalah catatan hukum gitu ya? Ya, lalu pemberani, ya Bu Susi kata Berani. Nah, Nasdem berani. Nah, kalau kita mengikuti kriteria yang disampaikan Pak Anies 5+ itu ya, 5+1 itu ya masuk kriteria kalau menurut saya. Tetapi catatan saya, di mana misalkan elektabilitasnya tinggi kah, rendah kah, ini penting. Ya. Ukuran pertarungan pilpres itu ya bagaimana mendongkrak elektabilitas. nggak dengan nantinya mungkin bisa disandingkan dengan Anies Baswedan untuk mendongkrak elektabilitas? Hanya harus diuji, Mbak Rati. Karena begini, elektabilitas itu tidak datang dengan sendiri. Butuh proses, butuh tahapan ya kan untuk bisa menggerakkan atau menaikkan elektabilitas dari kandidat itu, termasuk Bu Susi. Ini waktu tidak lama lagi, hanya sekedar 4 bulan kurang lebih pendaftaran di Oktober. Maka ya kalau suka tidak suka, kalau memang Bu Susi berminat, ya harus menaikkan itu. Karena standar ukuran parameter capres-cawapres elektabilitas itu utama. Kemenangan itu ya pasti arahnya elektabilitas, karena itu terkait dengan keterpilihan. Oke, berarti Demokrat bisa bilang ya ke Mas Ahy aja kan popularitas elektabilitas sudah tinggi. Ya oke, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Sesaat lagi apa kabar lagi. Halo, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Tadi saya langsung ke Kang Ujang lagi ya. Kang Ujang, soal bicara popularitas, elektabilitas itu kan menjadi hal yang wajib juga ya bagi seorang bakal capres dan juga cawapres. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak seperti ini, kita ada sosok Susi Pujiastuti, ada sosok AHY. Rasional ke AHY dong kalau misalnya kayak gitu? Ya kalau kita lihat komposisi koalisi dulu partai kan 20%. Tentu kan ada Nasdem, PKS dan Demokrat. Kalau saya melihat ya Nasdem sudah dengan Aniesnya, artinya personal atau individu figur Anies itu kan Nasdem yang dorong. Ya. Oleh karena itu cawapres itu saya melihatnya ya mestinya kan dari antara PKS dengan Demokrat. Tetapi kan ada nama luar juga yang masuk kan tadi, termasuk Bu Susi kan begitu. Ini kan termasuk tadi Yeni Wahid, mohon maaf, lalu bahkan sebelumnya Mahfud MD bilang nggak mau juga. Terus ya kan, nah, kalau kita Ipopipa, akhirnya saya melihat kalau melihat dari struktur itu ya, struktur politik seperti itu, maka sebenarnya ya ada di PKS dengan Demokrat kuncinya. Cuma kan terkadang ada ya komunikasi yang tidak bagus juga, misalkan ya, antara di koalisi perubahan itu, misalkan ya dengan Demokrat dengan Nasdem, itu kan kadang-kadang berbeda, tapi biasa berbeda persoalan tentang figur cawapresnya. Itu kan saling mengkritik. Tapi kalau ditanya nanti serahkan ke Mas Anies, kalau dari Nasdem, dari Demokrat. Memang kan begini. Memang ya psikologi ya, itu betul. Tetapi Nasdem mengatakan juga kalau Pak Anies beretika, katanya tolong dong komunikasi juga cawapres itu dengan kami kan begitu. Sejatinya kan masih begitu. Walaupun memang sudah diserahkan Pak Anies, tetap kalau nanti harus ada komunikasi. Kalau cawapresnya yang lain, Demokrat juga pasti marah dong. Nah, Demokrat memang pasti marah, Bang Herzaki. Kalau cawapresnya yang lain, selain Mas AHY, itu kalau marah itu, kalau tidak pernah komunikasi. Tapi ini dikomunikasikan. Kalau Mas AHY kan hampir setiap hari komunikasi intens. Dengan Nasdem juga intens komunikasi. Dengan PKS juga intens komunikasi. Hanya kan nggak semua kita laporkan ke media. Hanya memang ini kadang-kadang ini, kadang-kadang media ini kan atau pengamat ini bilang, wah lagi apa enggak ini. Inilah perbedaan dan kelebihan dari koalisi perubahan. Bagi kami ini berbicara, berdiskusi, beda pandangan, sah-sah saja wajar. Ya kan? Karena inilah Indonesia gitu loh. Kalau di kita aja kemudian semua harus seragam, ada yang beda dikit dipanggil. Wah, ini demokrasi atau apa kan enggak. Tapi mungkin nggak cawapresnya di luar dari koalisi perubahan, seperti nama Ibu Susi begitu, atau nama-nama yang lain begitu. Kalau kami Demokrat sudah tegas dan jelas, urusan cawapres sudah tuntas, mandat sudah di Mas Anies, kita sudah punya piagam, ada kriteria di situ. Ya silakan kita tunggu saja Mas Anies memutuskan sesuai dengan kriteria, mau dari dalam, mau dari luar. Bagaimanapun panduan kami, pegangan kami adalah piagam, karena bagi Mas AHY yang paling penting adalah
rakyat nih yang utama. Rakyat ingin perubahan, tokoh utama perubahan adalah Mas Anies. Masalah wakil, kami sudah bersepakat bertiga dan Mas Anies berempat jadinya kan dengan 4 pihak ini. Ada 5 kriteria, ditambah lagi oleh Mas Anies kriteria 0. Bagus ini kriteria 0. Sebenarnya kriteria 0 ini bukan tambahan kriteria ya. Tapi ini sama sebenarnya, karena penegasan aja, karena di kriteria pertama kan punya kontribusi terhadap pemenangan. Satu punya kemenangan itu konteksnya, satu punya elektabilitas, kedua tidak punya kerentanan politik. Nah, kerentanan politik ini bisa juga diartikan sebagai ya bebas dari masalah hukum salah satunya. Oke, kerentanan politik bisa diartikan gini juga nggak, Bang Herzaki, ketika nama Mas Ahaye disebut sebagai salah satu yang masuk monitor cawapresnya Ganjar Pranowo. Ini kerentanan politik juga bukan? Enggak dong, itu nggak kerentanan politik karena jelas ya kan pilihan sikap Demokrat. Mas Ahaye kami komit dan konsisten dengan koalisi perubahan mengusung Mas Anies Baswedan. Nah, pada saat kami masuk katakanlah sebagai radar cawapresnya Mas Ganjar, ranahnya teman-teman PDIP, itu kan haknya mereka. Kita semua ini kan partai politik ingin yang terbaik untuk bangsa ini. Mana cawapres terbaik. Kalau ternyata Mas Ahaye dianggap salah satu opsi terbaik buat Mas Ganjar, itu kan haknya teman-teman PDIP berdasarkan hasil diskusi mereka. Tapi dan juga Demokrat tetap konsisten dan komitmen dengan koalisi perubahan. Jelas. Terakhir saya juga udah naik Mas Ahaye. Mas gimana nih? Kok dari 10 jadi 5 nih, saya bilang gimana? Ya kita di perubahan lah tetap gitu kok. Kita tetap Mas Anies Baswedan loh. Ini kan kita udah punya kesepakatan dengan teman-teman Nasdem dan PKS, dan kita komit karena tadi rakyat yang utama inginnya perubahan. Oke, gitu. soal komit begitu ya, Bang. Soal komit tadi Kang Ujang bilang ya dari strukturnya akhirnya bisa ditentukan PKS dan juga Demokrat begitu ya. Nah, artinya ketika kita bicara lagi soal cawapres dan dihubungkan dengan elektabilitas, popularitas, kayaknya sampai saat ini yang paling memimpin begitu Mas Ahaye. Ya, jadi begini, saya belum mau masuk ke orang dulu tadi. Jaki sudah ungkapkan kriteria, benar itu. Sudah diserahkan kepada Pak Anies, poin 4, dan cawapres kita itu bisa lintas gender, bisa dari koalisi, bisa dari luar koalisi. Yang penting terbaik untuk bangsa. Itu juga kami selalu membangun komunikasi yang terbuka. Anda lihat beberapa kali seolah-olah terjadi pertentangan antara waketum kami dengan Andi Arief dan segala macam. Itu bagian itu bagian dari pendidikan politik. Kita ingin terbuka. Kita kan mau bicara soal rakyat, bicara soal nasib rakyat. Semuanya rakyat harus tahu. Tapi asal teman-teman tahu, semua komunikasi keluar yang dilakukan oleh anggota-anggota koalisi ini selalu dikomunikasikan ke kita. Kalau dibaca di medsos memang Sekjen Demokrat juga 1 hari sebelumnya WA kita mau bertemu dengan Partai Gerindra. Jadi yang lebih penting generasi muda ini, apa yang dipertontonkan oleh Anies dan Susi itu menurut saya pembelajaran pendidikan politik yang paling baik. Soal wapres ya terus, soal cawapres ya terus kita bicarakan. Saya juga heran mengapa media selalu mendesak koalisi perubahan yang harus dulu. Nggak mendesak, Bang, bertanya. Karena kan kabarnya setelah haji akan diumumkan. Jadi kita mempertanyakan media ini kan setelah haji nih, Bang, bulan-bulan bisa jadi Juli kemudian Bu Susi. Iya. Kita tidak ada satu situasi yang mendesak bagi kami untuk segera mengumumkan. Biarlah ini bergulir terus, ya kan? Kalau kita umumkan misalnya waktu kedatangannya Pak Anies kan nggak sempat ketemu Susi, kita rugi dong. Kita kan mau merangkul semua. Jadi biar saja ini bergulir. Yang penting komunikasi kita, silaturahmi kita terus lancar terbuka. semuanya. Ya. Sepakat juga Bang Herzaki, tidak ada hal yang mendesak. Apa? Tidak ada hal yang mendesak untuk Ya, mengumumkan kalau dari cawapres. kami melihatnya begini, kita sudah sampaikan semua pertimbangan kepada Mas Anies Baswedan. Tinggal hari baik bulan baik sudah Pak Anies dibahas di umumkan. koalisi di tim 8. Ya, sekarang kita tinggal tunggu Mas Aniesnya, karena kan beliau kan pemimpin kami, ya kan, pemimpin Demokrat, pemimpinnya Nasdem, pemimpinnya PKS dalam koalisi ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye, Mas Anies, please lead us the way. Jadi kita tunggu bagaimana Mas Anies memimpin koalisi ini agar bisa menuju kepada kemenangan, termasuk tadi dalam konteks penentuan cawapres dan waktu kapan akan diumumkan cawapres. Ya kami serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Nah, inilah bedanya koalisi perubahan ya, Bang ya. Capresnya ini punya kewenangan yang besar. Kalau Ya yang kan? lain Luar biasa. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang begitu. Kalau ngomong salah-salah dikit di media nggak ada dipanggil-panggil. Nah, itu, Kang Ujang
saja Kang Ujang. Singkat saja. Saya melihat begini menarik ya. Kenapa misalkan tadi diundur-undur waktunya? Ya saling mengintip lah. Nggak ada diundur loh. Ya jelas bang. Nggak diundur. Ya, ini ketungguan. belum deal aja. Oh iya, mungkin kalau saya akan bermain di last minute lah ya. Pendaftarannya Oktober pasti saling mengintip satu sama lain. Oh kalau diumumkan udah kelihatan nih kekuatannya pasti akan Tahan dulu. ya dihajar lah di awal begitu. Oleh karena itu pasti di ujung. Oke, Nah, jadi nanti- kalau kita ngobrol lagi soal cawapres, mau bagaimanapun dialognya gitu ya, tetap nanti mungkin diumumkannya tetap Oktober gitu. Pas mepet ya. Langsung ini. PDIP punya yang punya golden ticket pasti di ujung dia bilang mengatakan September atau Oktober. Jangan-jangan di ujung dia hari terakhir Oktober. Oke, kita tunggu sama-sama. Baik, terima kasih Bang Hermawi, kemudian Bang Herzaki, Ya, kemudian makasih, juga Kang Ujang. makasih. Terima Mbak kasih Rati, sudah Bang bergabung. Bayu. Oke, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.